Poin ketiga, bagaimana kita mendelegasikan penugasan kepada tim. Kenapa sih harus ada delegasi penugasan kepada tim? Jadi kalau kalian lihat gambar ini, kenapa butuh delegasi dan prioritas yang baik di dalam tim itu tadi. Kalau kita lihat gambar pertama, ini kan lebih kemana menang, mana yang kalah. Kalau kita lihat gambar pertama, berarti kan kelihatan nih bahwa ketika yang dimenangkan itu adalah apa nih dikalahkan adalah pipa, plumbing, dan ini apa saya lupa namanya ini yang untuk kabel tray ini, ya cost-nya tentu akan kalah sekali dengan dibandingkan dengan gambar yang sebelah kanan ini. Jadi inilah yang kita butuhkan, delegasi itu sesuai step-stepnya dengan penugasan nanti pada akhirnya siapa yang duluan mengerjakan dan siapa yang setelah itu mengerjakan. Kenapa delegasi penugasan dengan tim menjadi sebuah tantangan? Ya tadi tantangan itu kenapa ada tantangannya adalah biasanya karena sulit berkoordinasi, jadi nggak tahu nih siapa yang mulai duluan. Yang mulai duluan tuh kabel tray-nya apa plumbing-nya duluan yang mulai. Jadi disitulah kesulitan yang sering dihadapi. Kedua, gara-gara tersebut akhirnya pekerjaan berulang-ulang. Yang tadinya harusnya modeling itu sudah jadi sesuai step-stepnya, gara-gara si plumbing gambar duluan dan lalu konstruksi gambar selanjutnya, akhirnya jadi tabrakan seperti ini. Nah itu tadi, karena jarang berkoordinasi dan jarang melihat prosesnya secara berurutan, karena mereka itu tidak menggunakan sistem secara lean. Lean itu nanti kita jelaskan selanjutnya di webinar selanjutnya, itu lebih ke masalah konsep bagaimana membuat manajemen BIM itu menjadi lebih praktis dan lebih ramping. Tips dari kita untuk mendelegasikan penugasan dengan pendekatan BIM adalah kita harus mengerti sistem priority struktur. Kalau kalian lihat di gambar ini, kalian lihat jelas sekali sini kan, ini seperti bagian segitiga ini, bahwa sebuah desain itu ini sudah biasa sih, nggak semua, tapi di dalam BIM ini sangat penting sekali karena untuk membuat suatu proses desain untuk MEP plumbing, kita harus terlebih dahulu memastikan gambar arsitektural dan struktural itu lebih jadi dulu, termasuk kondisi sipil di lapangan. Begitu juga selanjutnya ke atas sampai kepada electrical dan selanjutnya. Karena kalau kita melangkah-langkah tiba-tiba kita bangun electrical dulu di bawah baru industrial di atas, pasti kan kacau. Makanya kita harus paham dulu seperti ini gitu, bagaimana membuat ini sesuai dengan urutannya itu. Sini contoh dari founder kita, Mr. Cliff, dia membuat contoh tuh, membuat susunan ini tuh dengan, kalau kalian sering tuh pakai pinboard ya, pakai sticky note gitu, kalau pasang-pasang gitu. Nah, ini bikinnya kalau dalam manual gini kan cukup berat. Nah, dengan Pioneer itu semuanya akan dimudahkan dan menjadi lebih gampang. Jadi itu tadi, kita pertama harus tetap menetapkan urutan tugas, karena menetapkan urutan tugas itu paling penting. Nah, di Pioneer pendekatan visual tuh kita kedepankan, jadi semakin gampang, sehingga kalian menentukan urutan tugas tuh bukan berupa teks, tapi berupa gambar, sehingga kalian ketika membuat urutan itu semudah kalian drag and drop, kayak di software-software lainnya gitu loh. Tinggal drag, oh ini pertamanya sebelah sini, ini sini, jadi lebih gampang. Sehingga ketika menetapkan tugas, targeting dan sebagainya juga makin gampang gitu loh. Jadi siapa yang duluan, siapa yang ini yang lebih dulu, atau ini setelah ini, hampir seperti Microsoft Project kalau kalian tahu. Sehingga ketika kalian sudah di awal sudah menyiapkan itu semua dengan baik, nanti penerapan optimalisasinya menjadi lebih baik gitu, seperti di gambar ini. Jadi sehingga semua sesuai dengan bebannya, sehingga proyek itu berakhir dengan lancar dan baik. Jadi intinya dari yang kita jelaskan tadi, kita harus fokus dalam menetapkan proses kinerja tim itu sendiri, sehingga si tim itu tidak bingung. Kita harus tetapin tuh dari awal, sebagai manajer dalam proses BIM itu, ya bisa kita sebut BIM manager tuh, dia harus tetapin di awal menggunakan
plannerly jadi lebih mudah. Kita siapin tugasnya masing-masing sehingga pengulangan itu menjadi terhindari, tidak ada lagi pengulangan harapan kita.